Halo semua teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wesa Korni, saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu buku yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa hubungan internasional, yaitu buku yang ditulis oleh Bapak Muhtar Masud, di mana judul buku ini sendiri bernama Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Nah, jadi buku ini akan membawa kita ke dalam kompleks membawa kita ke dalam kompleksnya hubungan internasional serta memberikan kita wawasan yang mendalam tentang perkembangan konsep dan teori metodologi yang ada di dalam keilmuan hubungan internasional. Nah, jadi buku karya Bapak Mukhtar Masud ini dibagi menjadi dua chapter. Nah, kita akan bahas semuanya pada kesempatan kali ini. Nah, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah bab 1, di mana bab 1 ini berjudul Perspektif Perkembangan Ilmu. Jadi, jika kita melihat sejarah perkembangan hubungan internasional, Bapak Masud di mana Bapak Masud ini menggambarkan uh, perkembangan ilmu hubungan internasional itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertamanya itu dimulai pada abad ke-19. Nah, mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Ini semua karena merupakan landasan kita dalam mempelajari hubungan internasional. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak Masud ini membagi perkembangan hubungan internasional itu menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah fase pertama pada abad ke-19 sampai 1914, di mana fase ini ditandai dengan munculnya berbagai teori hubungan internasional, di mana pada teori-teori ini atau pada fase ini aktor utamanya itu negara sebagai aktor utamanya. Nah, yang fase kedua ini adalah pada tahun 1914 sampai dengan 1945. Nah, fase ini ditandai dengan munculnya Perang Dunia Kedua, di mana dengan terjadinya Perang Dunia Kedua ini perubahan besar dalam tatanan hubungan internasional itu telah terjadi, guys. Lalu fase ketiga yaitu pada tahun 1945 sampai saat ini. Nah, jadi fase ketiga ini ditandai dengan berbagai macam teori hubungan internasional yang berfokus pada aktor-aktor lain di luar negara, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, gerakan sosial. Nah, pada fase pertama tadi fokusnya hanya kepada negara sebagai main aktorsnya, tapi pada fase ketiga ini, aktor-aktor lain di luar negara bisa ikut terlibat menjadi aktor utama pada hubungan internasional. Lalu apa untuk definisi hubungan internasional sendiri ini? Jadi beberapa peneliti beberapa peneliti atau para ahli itu uh, memberikan definisi hubungan internasional itu menjadi beberapa. Yang pertama, hubungan internasional itu adalah hubungan antar bangsa, interstate relation, lalu hubungan antar negara, international relation, dan yang terakhir itu hubungan antar masyarakat atau international society. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, Bapak Masud ini menyimpulkan bahwa definisi hubungan internasional yang paling tepat ialah hubungan internasional adalah hubungan antara manusia yang melintasi batas-batas negara, di mana hubungan antara manusia yang melintasi batas-batas negara ini akan memberikan pandangan yang luas mengenai dinamika dan kompleksitas dari interaksi global. Nah, lalu pada bab ini juga membahas tentang teori-teori hubungan internasional. Jadi Bapak Masud ini membagi teori hubungan internasional itu menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama teori-teori tradisional dan teori-teori kontemporer. Nah, kalau teori-teori tradisional itu mengatakan bahwa negara adalah aktor utama dan dimana mereka menekankan pentingnya kekuasaan dalam hubungan internasional. Sedangkan di teori kontemporer fokus pada aktor-aktor lain di luar negara, di mana mereka menekankan pentingnya kerjasama dalam hubungan internasional. Nah,
lanjut kita membahas bab 2. Jadi bab 2 itu judulnya bab 2 itu judulnya makna dan ruang lingkup. Nah, di mana pada bab 2 ini di mana bab 2 ini mereka fokus dalam memperdalam pemahaman kita tentang esensi atau isi dari hubungan internasional. Itu membahasnya tentang apa. Jadi nah, sepertinya itu. Nah, jadi konsep di mana penjelasan jadi Bapak maksud ini membedakan antara pada bab ini Bapak maksud itu memberikan pembedaan antara hubungan antar bangsa dan hubungan internasional. Jadi kalau misalnya hubungan antar bangsa itu hanya terbatas pada interaksi antar negara, sedangkan untuk hubungan internasional itu mencakup interaksi berbagai aktor baik negara maupun non negara. Kemudian hubungan internasional itu tidak hanya terbatas pada interaksi politik, tapi juga mencakup interaksi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, di mana juga buku ini juga memperkenalkan konsep transaksi internasional sebagai inti dari studi hubungan internasional, di mana transaksi internasional merupakan segala bentuk interaksi, baik konflik, kerjasama antar aktor dalam hubungan internasional. Nah, adapun motivasi dari adapun motivasi mengapa kita mempelajari hubungan internasional itu sendiri. Jadi ada beberapa alasan menurut mengacu pada buku ini mengapa seseorang mempelajari hubungan internasional. Terdapat 4. Yang pertama itu curiosity, yaitu keingintahuan. Jadi keingintahuan intelektual untuk memahami tentang dunia internasional, konsep dunia yang kompleks dan dinamis. Nah, yang kedua itu adalah concern, kepedulian. Ada kegelisahan atau kepedulian mengenai isu-isu global seperti kemiskinan, perang, sama lingkungan. Itu juga mendorong seseorang untuk mempelajari hubungan internasional. Lalu ada aspiration. Nah, jadi aspiration itu harapan untuk bisa berkontribusi dalam membangun dunia. Nah, jadi agar dunia menjadi lebih baik. Yang terakhir itu ada karir. Jadi orang-orang yang ingin membuka peluang karir di bidang diplomasi, organisasi internasional, juga bisnis global dan lainnya. Lalu bab 3 itu membahas tentang tingkat-tingkat analisis. Jadi Bapak maksud ini pada buku ini menjelaskan bahwa tingkat-tingkat dalam analisis dalam studi hubungan internasional diperlukan agar kita bisa menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai tingkat. Nah, itu mengapa pentingnya tingkat analisis dalam HI. Nah, adapun jenis-jenis tingkat analisis itu yang pertama, menurut tulisan Bapak Masud ini sendiri terdapat 5 tingkatan dalam HI. Untuk tingkat analisis ini ada 5. Yang pertama sistem internasional. Jadi analisis sistem internasional ini merupakan tingkat analisis yang melihat hubungan internasional sebagai interaksi antar negara atau dalam tatanan global. Yang kedua itu kawasan. Jadi analisis ini kayak melihat HI sebagai interaksi antar negara dengan suatu kawasan tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah negara. Tingkat analisis ini melihat hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor dalam suatu negara. Yang keempat itu subnasional. Jadi tingkat analisis ini melihat hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor di bawah level negara seperti kelompok masyarakat, terus organisasi non pemerintah, individu. Lalu yang kelima ada individu. Jadi tingkat analisis individu ini melihat HI itu sebagai interaksi antar individu dalam konteks global ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada juga di sini menjelaskan tentang pendekatan multilevel. Jadi pendekatan multilevel ini diperlukan untuk studi hubungan internasional, di mana
pendekatan ini melibatkan analisis dari berbagai tingkatan. Jadi kayak kita menganalisis itu nggak cuma pakai satu pendekatan aja, tetap pakai beberapa pendekatan buat memahami suatu fenomena HIS biar mendapatkan jawaban yang komprehensif. Nah, lalu kita lanjut teman-teman. Jadi kita bahas bab 4, di mana bab 4 ini metodologi studi hubungan internasional. Jadi di mana bab 4 ini fokus menjelaskan melakukan penelitian itu, kita dalam melakukan suatu penelitian kita tuh harus menggunakan metode yang tepat. Jadi ada beberapa, dalam melakukan penelitian dalam studi hubungan internasional itu kita harus bisa memilih metode yang tepat untuk menangani suatu kasus. Nah, jadi pada buku ini Bapak Masud ini mengidentifikasi ada tiga metode penelitian utama dalam hubungan internasional. Ada metode kuantitatif, kualitatif, sama campuran. Nah, kalau kuantitatif ini metode yang menggunakan data-data seperti angka, terus statistik buat menganalisis suatu fenomena. Sedang kalau kualitatif itu tuh menggunakan data-data seperti teks-teks seperti itu guys, seperti wawancara, terus seperti wawancara dan lain-lain buat nge-analisis fenomena. Nah, sedangkan untuk metode campuran ini menggabungkan antara kuantitatif dan juga kualitatif buat nganalisis suatu fenomena. Nah, gimana cara kita buat nentuin memilih metode penelitian ya mana yang paling sesuai buat kasus kita. Nah, jadi ada beberapa faktor buat memilih suatu metode cocok tidaknya pada penelitian kita. Jadi yang pertama itu kita harus melihat fenomenanya dulu. Jadi fenomena apa yang akan kita teliti. Jadi metode penelitian itu akan berbeda-beda ya, tergantung fenomena yang akan kita teliti. Terus ketersediaan data. Jadi data yang ada, apa saja data yang ada itu juga mempengaruhi pemilihan metode. Lalu yang itu tujuan penelitian kita buat apa. Jadi kalau semua tujuannya itu ya disesuaikan metodenya, seperti itu guys. Nah, terus kita lanjut ke bab 5. Jadi di bab 5 ini membahas tentang konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional. Jadi pada bab 5 ini berfokus pada konsep-konsep dasar yang ada di dalam studi hubungan internasional. Di sini pada bab ini itu membantu kita buat memahami suatu fenomena secara komprehensif. Jadi kayak gitu ya guys. Nah, kenapa sih penting konsep-konsep ini buat kita ketahui? Jadi konsep-konsep HI ini penting buat diketahui buat memberikan kita kerangka kerja atau kerangka berpikir dalam kita ngelakuin penelitian, membantu kita buat membentuk kerangka kerja atau kerangka berpikir tentang gimana hubungan antar negara dan isu-isu global. Nah, jadi beberapa konsep-konsep dasar yang ada di hubungan internasional itu, yang pertama itu adalah national interest atau kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional ini memainkan peran sentral dalam hubungan internasional. Jadi setiap negara itu punya kayak kepentingan nasionalnya yang berbeda-beda tiap negara. Nah, dimana kepentingan itu terbentuk karena faktor sejarah, budaya, geografi, politik, di mana negara-negara berusaha memajukan kepentingan nasional mereka melalui berbagai cara seperti diplomasi, perdagangan, militer, dan lain-lain. Lalu ada konsep power, kekuasaan. Nah, di mana kekuasaan ini memungkinkan suatu aktor untuk mempengaruhi aktor lain. Jadi kekuasaan itu
bisa berupa kekuasaan militer, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi negara-negara yang memiliki banyak, nah di mana negara-negara yang memiliki banyak kekuasaan cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar di sistem internasional. Terus ada konsep interdependensi. Jadi konsep interdependensi ini eh, makin penting dalam studi hubungan internasional karena jika kita lihat globalisasi ini sudah meningkatkan ketergantungan antar negara, di mana mulai ini mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, keamanan, lingkungan. Nah, konsep interdependensi ini merupakan konsep yang membantu menciptakan peluang untuk kerjasama tetapi juga menimbulkan tantangan seperti konflik sumber daya. Terus ada konsep globalisasi. Jadi globalisasi ini seperti yang teman-teman semua sudah ketahui, globalisasi merupakan proses intensifikasi interaksi antara orang-orang, perusahaan, negara di seluruh dunia, di mana globalisasi ini didorong kemajuan teknologi seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan memiliki dampak yang cukup luas, mulai dari ekonomi, politik, budaya yang ada di seluruh dunia. Terus ada konsep keamanan internasional, international security. Jadi konsep keamanan internasional ini merupakan konsep di mana mengacu pada kondisi bebas dari ancaman kekerasan yang memungkinkan negara-negara untuk berkembang untuk mencapai kesejahteraan atau keamanan internasional dapat dicapai dari berbagai faktor seperti konflik antar negara, terorisme, dan proliferasi senjata nuklir. Terus ada konsep hak asasi manusia atau HAM. Nah, di mana konsep HAM ini merupakan konsep yang sangat penting juga karena hak asasi manusia ini mengacu pada hak-hak dasar manusia, hak-hak kebebasan seperti manusia yang sering dilanggar oleh aktor negara. Terus ada pembangunan internasional. Jadi merupakan konsep yang mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara-negara berkembang. Pembangunan internasional ini dapat dicapai dengan berbagai cara seperti pembangunan yang adil, terus investasi asing juga bisa kayak gitu, guys. Oke, lanjut lagi. Angka bab 6 ini adalah generalisasi. Jadi pada buku ini pada bab 6 ini generalisasi ini fokus dalam proses pembuatan kesimpulan umum dari data yang spesifik. Jadi apa sih itu generalisasi? Jadi generalisasi merupakan proses pembuat kesimpulan umum dari data yang spesifik. Jadi kayak generalisasi ini dapat digunakan buat memahami suatu fenomena hubungan internasional dengan lebih baik untuk memprediksi perilaku di masa depan. Jadi dari data yang banyak itu dijadikan sebuah kesimpulan agar lebih mudah. Nah, terus kenapa sih generalisasi itu penting? Nah, apa sih gunanya generalisasi itu? Jadi generalisasi itu merupakan alat yang dapat membantu kita memahami pola dan tren dalam hubungan internasional, terus membandingkan dan meringkas fenomena hubungan internasional, terus membuat prediksi tentang perilaku di masa depan. Adapun jenis-jenis generalisasi itu ada dua, guys, jenisnya. Itu yang pertama adalah ini dalam studi HI ya. Jadi generalisasi induktif. Jadi generalisasi induktif itu adalah proses membuat kesimpulan umum dari data yang spesifik. Jadi generalisasi induktif ini sering digunakan dalam penelitian HI kualitatif. Terus generalisasi deduktif. Jadi generalisasi deduktif ini proses penggunaan teori untuk membuat prediksi tentang perilaku di masa depan. Nah, di mana generalisasi deduktif ini sering digunakan dalam penelitian hubungan internasional yang bersifat kuantitatif. Jadi terus gimana sih kita tahu generalisasi yang baik itu yang seperti apa? Nah, jadi generalisasi itu harus memenuhi beberapa kriteria berdasarkan bukunya Bapak Masud ini. Yang pertama itu memiliki berdasarkan data yang valid dan juga representatif. Jadi generalisasi itu harus didasarkan oleh data yang valid dan juga representatif. Terus memiliki bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh bias dan penelitian.
terus bersifat parsimeus, jadi tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Terus tentu saja dalam generalisasi itu ada beberapa tantangan ya. Jadi tantangan-tantangan umum yang sering dihadapi dalam masalah representatif ini, data yang digunakan, contohnya kayak data yang digunakan untuk membuat generalisasi itu harus mewakili fenomena yang ingin digeneralisasi. Jika data tidak representatif, maka generalisasi yang dihasilkan tidak valid. Terus tantangan lainnya tuh dalam generalisasi adalah masalah bias. Jadi bias dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penelitian, data, terus metode juga. Maka oleh karena itu ini seringkali menjadi tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh para peneliti hubungan internasional. Nah, sekarang kita membahas bab 7. Jadi bab 7 itu teori hubungan internasional. Nah, pada buku Bapak Muhtar Masud ini, teori-teori hubungan internasional menjelaskan berbagai macam teori yang membantu kita memahami fenomena hubungan internasional itu dengan secara lebih baik ya. Jadi apa sih teori itu? Teori merupakan konsep dan seperangkat konsep dan proporsi yang menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena, dimana teori-teori ini membantu kita buat memahami suatu pola tren dalam hubungan internasional, menganalisis dan menjelaskan suatu peristiwa, terus juga membantu, lalu sering kali juga buat memprediksi suatu perilaku di masa depan. Nah, terus adapun jenis-jenis teori hubungan internasional itu ada berbagai macam ya teori, tapi ada yang paling terkenal itu yang pertama itu realisme. Jadi teori realisme ini berpendapat bahwa negara lah aktor utama dalam hubungan internasional. Terus liberalisme, kerjasama dan interdependensi itu merupakan fokus utama dalam teori ini. Terus konstruktivisme merupakan ide atau norma dan nilai yang memainkan peran penting dalam shaping hubungan internasional. Terus ada marxisme. Marxisme ini berpendapat bahwa HI itu ditentukan oleh suatu struktur ekonomi global dan bahwa konflik kelas adalah suatu kekuatan pendorong utama dalam politik internasional. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, teori feminisme juga makin sering diangkat, di mana teori feminisme ini berkata HI dipengaruhi oleh gender dan bahwa perempuan secara sistematis dapat terpinggirkan dalam politik internasional. Terus Bapak Masud ini membagi teori menjadi dua kelompok besar, yaitu teori tradisional dan kontemporer seperti yang sudah dijelaskan di bab 1 tadi. Terus kita lanjut ke bab 8 tentang analogi dan model. Jadi analogi dan model ini digunakan buat memahami fenomena dalam hubungan internasional agar lebih baik. Jadi analogi itu apa sih? Analogi merupakan perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan. Analogi dapat digunakan untuk memahami fenomena HI dengan cara membandingkan fenomena lain dengan lebih familiar. Terus jenis-jenis analogi sendiri itu ada analogi struktural dan fungsional. Kalau struktural itu membandingkan dua hal berdasarkan strukturnya. Misalnya kita dapat membandingkan sistem politik internasional dengan sistem politik nasional. Sedangkan fungsional itu membandingkan dua hal berdasarkan fungsinya. Misalnya kita memprediksi organisasi internasional dan organisasi non internasional, non pemerintah. Terus terus model tuh, definisi model tuh merupakan representatif dari suatu fenomena, di mana model digunakan buat memahami fenomena hubungan internasional dengan cara menyederhanakan fenomena tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Terus model itu ada berbagai macam juga jenisnya. Yang pertama ada matematis, di mana model matematis ini menggunakan simbol persamaan matematika buat mewakili fenomena. Terus grafis ya menggunakan gambar dan diagram buat mewakili fenomena. Terus ada verbal. Jadi kalau verbal itu menggunakan bahasa. Terus kita bahas bab
9, eksplanasi. Jadi kalau eksplanasi itu merupakan proses pemberian penjelasan tentang suatu fenomena. Jadi eksplanasi itu kayak dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menunjukkan hubungan sebab akibat, terus menunjukkan pola data, terus menunjukkan makna atau interpretasi terhadap suatu fenomena. Adapun jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu kausal sama non kausal. Kalau kausal ini jelaskan fenomena dengan menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau antara dua atau lebih variabel. Kalau non kausal ini jelaskan tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat. Dimana eksplanasi yang paling umum digunakan itu ya eksplanasi kausal, karena eksplanasi kausal ini menunjukkan konsep sebab akibat. Terus ada juga namanya variabel. Jadi variabel itu merupakan konsep yang dapat merubah nilai. Jadi variabel ini diklasifikasikan menjadi dua juga. Jadi itu independen dan dependen. Kalau dependen tuh kalau independen, variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Sedangkan dependen merupakan berubah karena pengaruh variabel independen. Contohnya eksplanasi kausal itu kayak kita ingin menjelaskan mengapa negara A terlibat perang dengan negara B, kita harus menggunakan eksplanasi kausal buat menjelasin mengapa perang itu bisa terjadi. Terus kita lanjut ke bab terakhir, yaitu prediksi, kontrol, dan kebijaksanaan. Ya, dimana prediksi itu merupakan suatu proses yang memperkirakan memperkirakan masa depan, di mana prediksi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di dalamnya masuk menggunakan teori, menggunakan analogi, menggunakan model. Terus kalau kontrol itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Kontrol itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan kekuasaan, terus menggunakan hukum, terus menggunakan norma. Lalu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu suatu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kebijaksanaan diperlukan untuk mengambil keputusan efektif dalam kompleks yang tidak pasti. Nah, apa sih hubungan antara ketiganya? Jadi prediksi, kontrol, sama kebijaksanaan ini saling berkaitan, karena prediksi digunakan untuk membantu kita memahami situasi serta membuat keputusan. Kontrol buat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijaksanaan diperlukan untuk menggunakan prediksi dan kontrol secara efektif. Sekian sih kira-kira seperti itulah penjelasan bukunya Bapak Masud ini. Saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Jika teman-teman tertarik, boleh langsung membaca bukunya Bapak Mukhtar Masud itu secara langsung. Mungkin kalau saya jelaskan semua juga itu tidak menjadi sebuah review, tetapi sebuah penjelasan ulang. Nah, mungkin sekiranya itu saja penjelasan yang bisa sampaikan melalui podcast kita hari ini. Untuk perhatian semuanya, terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you semua. Bye-bye.